cek low, yang ngecek galau. Bubur ayam dikunyah-kunyah. Assalamualaikum warahmatullahi semua. Kurang kenceng bang, ngompoknya juga kurang kenceng tuh. Sekali lagi, tak pantunin dulu. Ayo ting-ting kejedot bolong. Ya, sekali lagi dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin, habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madalikal jari wajma'ni fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pertama-tama yang paling utama dan yang harus utamakan adalah yang saya hormati kepada Mudirul Mahad Pesantren Al-A'immatul Arba'ah, yakni Kiai Haji Abuya Nurman Syah Abdullah. Mari kita doakan ma ta'anallah bituli hayati bisihatil wa'afiyah bi ta'atillah, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang saya hormati kepada alim ulama, kepada wali santri, para tokoh masyarakat, para habaib dan teman seperjuangan, dan juga kepada panitia yang menyelenggarakan Maulid plus Milad Pesantren Al-A'immatul Arba'ah yang ke-8 tahun. Mudah-mudahan berkat maulid ini yang punya hajat, hajatnya dikabulin. Bu, amin apa bu? Amin segala disuruh. Yang punya hajat, hajatnya dikabulin. Yang punya urusan, urusannya diselesain. Yang punya utang piutang, utangnya dilunasin. Nih ibu-ibu nih kalau utang paling kenceng nih. Wah, yang belum punya jodoh pulang dari sini langsung nikah. Yang udah nikah, nikah lagi. Ya. Lah bapak-bapak paling kenceng amin ya. Ustaz Tata nih, terutama Ustaz Tata nih. Dan tak lupa juga puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah himpun kita di tempat yang paling mulia, betul? Di hari yang paling mulia, duduk bersimpuh bersama orang-orang mulia dengan niat mulia. Mudah-mudahan dari segala kemuliaan yang Allah berikan di detik ini pada diri kita, Allah berkenan menjadikan kita manusia mulia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam mari tercurah limpahkan kepada manusia pilihan, profil ihsan budiman, manusia yang paling tampan, tiada lain tiada bukan ialah habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zamannya kegelapan sampai zamannya menderang. Dari zamannya kakek-kakek naik onta sampai zamannya nenek-nenek naik wahai Toyota. Lah nenek-nenek Toyota gemeteran. Dari zamannya kakek-kakek naik onta sampai zamannya kakek-kakek ngisep onta. Ya. Lah kakek-kakek ngisep onta bengek. Nabi SAW, para hadirin yang sebagaimana kita ketahui, Nabi SAW yang paling mulia, Nabi yang paling mulia, dan seharusnya bagi kita sebagai umatnya selayaknya kita harus juga menjadi mulia. Maka salah satu dari cara mulia adalah Nabi SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya bukan yang paling kaya, kata Nabi, bukan lagi yang paling alim, kata Nabi, bukan lagi yang paling tinggi jabatannya, tapi kata Nabi SAW, yang paling mulia di antara kita ialah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka dari itu Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang kita biasa sebut Al-Imam Ghazali, beliau menerangkan, menjabarkan, menjelaskan dalam buah karyanya kitab Bidayatul Hidayah. Beliau membagi manusia dalam 3 kelompok.
Yang pertama adalah kelompok yang pertama ialah kata Imam Ghazali, kelompok yang dipersamakan dengan malaikat-malaikatnya Allah. Tubuhnya manusia tapi di mata Allah Subhanahu wa taala mereka ini malaikat. Kalau kita ingin melihat malaikat jalan-jalan di muka bumi ini, lihatlah manusia yang jalan-jalan di muka bumi ini, sama mereka seperti malaikat-malaikatnya Allah. Lihatlah kelompok orang yang pertama ini. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang hidupnya singkat tapi penuh dengan manfaat. Ilmunya manfaat buat orang lain. Diajarkan orang lain, dia berikan pengertian orang lain tentang ilmu agama. Dia pahamkan orang lain siapa yang harus disembahnya, bagaimana cara salat, bagaimana cara puasa. Bahkan dia ajarkan itu namanya Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamhu. Sebaik-baiknya yang mau belajar Quran. Udah bisa baca Quran, ajarin orang lain. Lah bapak-bapak nih, khusus buat bapak-bapak, jangan ajarin bini sama anak doang, Pak. Ajarin tuh anak-anak sama nenek-nenek. Nah, anak-anak mah gampang. Nenek-nenek yang susah. Nih coba nih, saya beri contoh nih. Dek, baca dek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak gampang, bisa. Ayo dek lanjut. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Oh, masih bisa. Coba nenek-nenek. Lah susah sih nenek-nenek mah. Nenek-nenek baca nek. Ikutin ya nek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nenek-nenek bisa. Ayat pertama bismillah. Ayo nek lanjut. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Masih bisa. Ayat pertama. Ayo nek lanjut. Malikin nas. Ayo nek. Makilin nas. Ya. Makilin nas. Nah udahlah kebet paling tengah. Ayo nek baca lagi, ikutin ya nek. Yeah. Innahu kana tawwaba. Ayo nek. Innahu kawat tembaga. Ya, kawat tembaga emang susah dan ini. Makanya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya yang mau belajar Quran, udah bisa baca Quran, ajarin orang lain. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, orang yang bermanfaat adalah orang-orang yang dipersamakan dengan malaikat-malaikatnya Allah. Bukankah kalau kita meninggal, kita nggak bisa lagi kita sholat, nggak bisa lagi kita zakat, cuma 3 hal yang tersisa dari kita. Maka Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Jika wafat anak cucu Adam, putus amalnya, nggak bisa lagi dia sholat, nggak bisa lagi dia puasa. Hanya 3 hal yang ia harapkan pahalanya mengalir ke dalam kuburnya. Dan 3 hal ini adalah kemanfaatan yang ia pernah lakukan kepada manusia lainnya semasa hidupnya. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, hartanya manfaat buat orang lain. Tidak ada suatu tempat yang memiliki nilai kebaikan terkecuali ia titipkan hartanya. Walaupun satu paku nemplok di satu masjid itu, dia ingin ikut serta dalam kebaikan tempat tersebut. Maka ada pantun lagi nih, pantun nih. Burung tukukur patah kakinya melompat-lompat ke tengah sawah. Syukur-syukur ada rezekinya, jangan lupa kita beramal jariyah. Maka kalau kita nggak punya harta, makan juga susah. Nabi kasih